Hai guys, balik lagi sama GG Saputra. Video kali ini gue mau nunjukin kabar kedua anaknya Leti yang udah cukup lama nggak gue update. Usia mereka tuh sekarang udah jalan 2 bulan apa udah 2 bulan gitu. Hampir 2 bulan kayaknya. Dan sekarang istri gue ini lagi ngebersihin salah satu anaknya Leti. Yang satu ini kita namain Pony, dan yang satu lagi itu kita namain Mocha. Tapi Mocha kemana ya? Barusan kan bersihin Mocha dulu kan. Terus dia langsung main. Mereka kan udah bisa jalan ya. Bukan udah bisa jalan, mereka udah bisa lari. Jadi saat mereka udah bisa jalan, mereka udah bisa lari, mereka udah boleh main di luar kandang. Karena mereka udah bisa lompat dari kandang ke lantai. Patokan gua itu ya. Nah, gimana kabarnya mereka? Ini kita mulai dari si Pony dulu. Ini Pony, dia jantan. Dia lagi dibersihin pakai tisu basah khusus untuk bayi. Nah, ini kenapa dibersihin? Karena dia udah mulai makan kering. Iya. Ya. Jadi kalau di tempat gua itu tuh untuk perawatan bulu si kucing, perawatan badannya untuk pencegahan jamur yang lebih lanjut, biasanya kita bersihin pakai tisu basah bayi. Tapi syaratnya mereka tuh udah bisa jalan, mereka udah bisa main di sini nih. Terus mereka juga udah mulai makan. Artinya kalaupun dibersihin, badannya itu udah kuat. Karena kalau ngebersihin kucing pakai tisu basah, itu kan pasti badannya itu agak kita tekan sedikit kan, mau nggak mau kan. Pasti ada penekanan sedikit di badannya kan. Tuh, ini si Pony. Pony itu badannya lebih kecil dibandingkan si Mocha. Kita cari Mocha dulu yuk. Mana si Mocha? Nah, sebenarnya Pony dan Mocha selama nggak gue update ini, mereka ada beberapa masalah ya. Dan sekarang mau gue tunjukin ke kamu masalahnya apa dari mereka berdua. Mana si Mocha? Mocha? Mocha pot? Mocha pot. Nah, ini mereka biasanya ada di kandang. Di kandang itu. Leti juga sekarang lagi dilepas induknya mereka. Nah, masalah kucing yang masih bayi kayak gini dan dirawatnya itu di dalam kandang, itu memang lebih susah dibandingin ngerawat mereka itu dilepas gitu. Ini kan beda ya. Terakhir kali kita punya anak kucing tuh ketiga anaknya Yupi, mereka ada di kamar. Tapi kalau dua anaknya Leti ini, mereka ada di dalam kandang dan baru beberapa hari ini mereka boleh main. Karena mereka udah lancar banget jalannya, udah bisa lari. Oke, sekarang kita tunjukin masalah mereka satu-satu. Kamu mau mulai dari mana dulu? Oh, sebentar. Ini kupingnya dia basah karena habis kita bersihin sama tisu basah bayi juga ya. Belum boleh pakai obat tetes kuping. Jadi cuman pakai tisu basah bayi aja. Kalau di rumah gua, sebentar. Kalau di rumah gua itu mana nih? Ini buat mata, ini buat tear stain. Nah, tolong kamu pegang ini sebentar. Kalau di rumah gue itu untuk obat kuping gue pakai 2. Ini untuk kucing yang bebas kutu kuping. Ya di rumah kucing tuh semuanya udah pakai ini. Kalau ini Ilium. Ini untuk kucing yang baru kita adopsi atau tahu di kupingnya tuh selalu ada kotoran. Jadi kalau kita habis bersihin selalu ditetesin pakai ini. Terus besoknya ada kotoran lagi masih ditetesin pakai ini. Ini gue pakai waktu pertama kali kita adopsi si Lucy dan si Sisi tuh. Ya sekarang Sisi dan Lucy udah pakai yang nih, udah pakai yang ear care ini, ear cleaner ini. Oke, sekarang kita mulai satu-satu bahas dari mana? Coba kamu ambil salah satu dari mereka. Mocha dulu. Dari Mocha dulu. Ini kalau kita lihat, Mocha ini jauh lebih gemuk. Mocha ini badannya jauh lebih gede dibandingkan si Pony. Ya, mereka berdua sama-sama ada masalah jamur di muka, di kaki, sama di buntut. Tapi kalau si Pony itu nggak ada di buntut ya? Nggak ada. Cuman si Mocha aja ya? Nah, kalau di muka bendera. Tuh, buntutnya udah kayak bendera. Tapi sekarang jamurnya tuh udah kering. Udah numbuh bulu juga. Kemarin kita nggak update mereka karena kita fokus untuk nyembuhin si mereka berdua ini. Nah, kita lihat dari mukanya. Ini mukanya kan agak putih-putih gini ya. Ini tuh udah bulu yang tumbuh karena kemarin mukanya ini sempat jamuran gara-gara dia nyusunya tuh basah. Jadi netenya itu ditempelin ke tete mamanya gitu loh. Jadi basah, akhirnya jadi jamur. Kalau kamu inget si Polo, dulu kan waktu dia sama Cila di kandang itu juga. Iya. Ya, mukanya juga kayak gini nih. Ya, tapi sekarang dia udah mulai sembuh. Tapi badannya tuh bisa beda banget sama si Pony. Sebentar ya Pony, satu-satu. Mocha dulu. Kita liatin jamur belakangnya lagi. Si itu. Mocha. Tadi nggak terlalu fokus. Nih. Tuh. Ekor benderanya. Ekornya kayak gini. Ini udah lumayan, udah kering, tapi masih ada kerak-keraknya sedikit. Ini tinggal dimandiin. Tapi gue masih belum berani mandiin. Tunggu sampai 2,5 bulan lah ya. Baru tuh kita berani mandiin. Ini kalau di blower
kayaknya dia ketiup angin nih segini nih. Pakai yang rendah aja, blower yang rendah aja, aku rasa mereka bisa ketiup angin. Perutnya juga ada kerak-kerak sedikit. Tuh di bagian perutnya ada sedikit kerak. Ini masalah yang sering ditemuin sama cat lover kalau melihara bayi kucing di dalam kandang. Makanya kalau kita udah pindah dari rumah ini, kita kan ada ruangan khusus ya untuk kucing menyusui. Jadi nggak ada lagi anak-anak yang nyusuk di dalam kandang. Padahal kandang punya kita itu udah kandang khusus untuk kucing menyusui. Iya, Panjangnya 120 cm. Iya, udah cukup luas. Iya, buat anduknya diganti 2 hari sampai 3 hari sekali. Iya. Pasirnya pakai pasir yang premium. Ya kan? Ya ini masalahnya karena mungkin si Letty juga baru pertama kali menyusui. Jadi dia nggak pinter untuk jilatin anak-anaknya. Itu Ini masalah dia bete atau selanjutnya. gimana sih? Dia nyaman kayaknya. Bete kayaknya. Lihat aja mukanya bete. Kita banyak banget ya bayi oranye, bayi warna oranye. Awas. Nah, biar si ini main dulu. Tapi bulunya dia lebih tebel ya. Bulu dia lebih tebal, cuman lebih pendek dari poni tuh. Bulu poni lebih panjang. Ini main dulu si Mocha, sekarang si Poni. Nah, Poni ini kenapa bisa jauh banget lebih kecil dibandingkan si Mocha? Ini bedanya cukup jauh loh. Jauh. Kelihatan banget loh, bedanya tuh jauh banget. Karena ini poni ini dia sebenarnya panjang di bulu. Iya, panjang di bulu. Bulunya lebih panjang daripada si Mocha. Nah, kenapa si Poni ini bisa badannya tuh jauh lebih kecil dibandingkan si Mocha? Karena si Poni sakit waktu dia tuh masih belum makan kemarin. Dia ini sempat sakit karena Letty itu kan baru pertama kali menyusui dan dia kayaknya tuh malas nyusu. Letty juga nggak nyamperin untuk nyuruh nyusu. Jadi harus anaknya yang nyamperin dia. Jadi harus anaknya nyamperin dia. Jadi mau nggak mau si ini gue suapin susu untuk kucing sama makanan basah yang lembut banget. Gue campur sama air jadi makin lembut. Akhirnya alhamdulillah dia survive. Terus dia udah mulai gemuk perutnya. Tapi dari postur badannya itu masih kecil banget. Persis kayak si Polly. Iya banget. Waktu Mukanya bayi aja sakit. mirip tuh. Mukanya aja mirip banget. Bapaknya sama, Lipo. Iya. Ini lebih mirip Lipo dibanding Lebih mirip si Lipo, ya. itu si Mocha. Gitu. Jadi kejadian ini bayi kucing sakit ini persis kayak si Lipo. Jadi cara gue menyembuhkan si ini, sayang kita nggak dokumentasiin ya kemarin ya waktu dia sakit. Tapi kelihatan lah badan ini kecil banget kan. Sampai sekarang juga si Mocha udah bisa makan basah sendiri. Nah si Poni Iya. itu belum mau makan basah sendiri. Dia harus disuapin sama kamu kan. Iya. Harus disepet dan makannya juga sedikit-sedikit gitu. Makanya tuh nggak bisa disuapin banyak. Harus telaten dikit-dikit. Itu kenapa dia badannya lebih kecil juga sampai sekarang gitu. Iya, berarti makan keringnya dia juga lebih sedikit nih, aku yakin. Nah untuk makan keringnya kita udah pakai Happy Cat yang kitten kemarin karena itu udah bisa dari kucing belajar menyusui. Mereka tuh udah bisa makan. Belajar Tuh. makan. Oh belajar makan, belajar menyusui. Sorry nggak fokus. Tuh kan ini sebenarnya bulunya lebih tebal ya ternyata Bulunya ya. lebih tebal, Lebat, lebih lebat. panjang. Iya, lebih lebat. Makanya dia kalau pup itu kadang tuh nempel di bulu karena bulu belakangnya juga panjang. Jadi harus rutin bersihin juga kan tiap hari gitu. Kandang yang dipakai sama mereka kan itu kan sempat dipakai sama Polo waktu dia masih bayi ya. Dulu masalah Polo juga sama. Masalah Polo tuh mukanya jamuran gara-gara susunya juga. Terus badannya berkerak kayak gini juga. Tapi setelah si Polo dimandiin sekitar 2-3 kali, badannya itu udah bersih. Sampai sekarang Polo tuh bagus. Polo, sini Polo, itu bututnya doang yang muncul. Lagi makan dia. Nah, mau ngapain? Coba biarin dia main yuk ke bawah. Kita lihat dia main ke bawah. Tuh, udah kelihatan bulat. Kemarin mah kurus banget ya. Sekarang kayak bola bekel ya. Coba kita bawa ke kandang yuk. Dia berani lompat atau enggak? Kita tunjukin ke teman-teman. Oh, kena lagi. Aku suka banget kalau mereka dilepas. Soalnya kalau takut Itu tuh. nyusu. Ikutan kamu, ikutan. Tuh, jadi kalau soal nyusu, gue tuh nggak bisa ngandelin Letty untuk nyamperin anaknya. Tapi ini pasti si Mocha yang nyamperin si Letty gitu. Letty sih kalau lagi dilepas dia perhatian sama anak-anaknya. Anaknya main kemana diikutin sama dia nih kayak gini nih. Tapi kalau di kandang dia tuh cuek banget. Mungkin karena di sini tuh ada kucing-kucing yang lain yang dilepas kan? Iya, jadinya dia lebih lebih apa ya? Iya lebih protektif dia sama anak-anaknya. Nah lo pada kemana ini? Iya seru. Nah ini dia. Coba kamu masukin ke kandang. Kita lihat. Nah ini kan tingginya lebih tinggi dibandingkan kandang besi.
ya kan? Mereka makanya berantakan tuh. Jadi sekarang kita lihat kalau kamu lepas, kamu minggir, kita lihat dia berani lompat ke bawah atau enggak. Tuh. Si poni mana? Kita tunggu. Ayo Moka. Takut sama takut. kamu. Takut sama kamu kali habis dibersihin. Kamu. Nah, jadi kalau si Moka dan si Poni dua-duanya udah bisa lompat, itu patokan gua biar mereka itu udah bisa dibersihin kupingnya atau belum. Gitu. Artinya kalau mereka lompat setinggi ini Berarti untuk udah berasa sekecil lebih kuat gitu. iya, pasti udah berasa lebih kuat karena ini kan nggak terlalu pendek ya, nggak terlalu tinggi juga. Kalau kandang besi itu kan nggak ada rodanya, jadi otomatis lebih pendek. Iya. Kalau ini kan tuh, ini ada jedanya. Ini lumayan untuk sekecil ini. Bahkan mereka masih setinggi kolong ini. Dia merhatiin dengerin kamu ngomong loh. Iya. Ayo sini lompat, mau nggak? Jadi otomatis kalau dia berhasil lompat, kan ada tekanan dan dia udah kuat, nggak muntah pas lompat. Itu artinya penekanan yang kita kasih saat kita bersihin pakai tisu basah itu udah bisa. Tapi kalau dimandiin, ini masih belum. Dia mau lompat nih. Tuh, udah gak ada masalah kan? Udah gampang. Perutnya udah nggak jeblok gitu. Iya, perutnya udah nggak jatuh ke lantai. Udah bisa nahan tangannya. Ingat waktu si bayi oren kemarin pincang, itu kan dia lompat terlalu tinggi Iya. ke kabinet yang di kamar. Iya. Ya itu kan berarti tekanannya dia masih belum kuat kan? Nah, Tangannya masih belum bisa ngejaga badannya dia dari lantai gitu. Benturannya masih terlalu berat buat tangannya dia. nah patokan gua biar mereka itu bisa dimandiin, patokan aku nih ya, biar mereka berdua itu dimandiin. Salah satunya mereka udah mulai manjat-manjat. Berarti mereka harus cepetan dong manjat-manjat, aku pengen mandiin. Misalkan manjat sofa ini. Tuh, udah bisa naik sendiri juga. Tuh. Nih si Leti kalau anaknya dilepas, kucing-kucing pada nyamperin, langsung perhatian. Iya lah. Kemarin anaknya sakit dicuekin. Jadi selama si Poni sakit, coba tolong ambilin Poni itu di pojok situ. Mana bacanya? Selama si Poni sakit, itu pure si Poni itu nggak nyusu. Makannya itu cuman susu kucing. Gue pakai kolostrum ya di sini. Tapi kamu kalau nggak ada kolostrum, bisa pakai susu khusus untuk kucing ya. Yang penting non laktosa. Jadi si Poni itu pure cuman susu kucing dan makanan basah yang halus dan diperhalus lagi. Sekarang mereka juga tetap kita kasih makanan basah karena saat si ini sakit, si Poni sakit, si Moka itu kan akhirnya juga ikutan kita kasih makanan basah juga kan. Nah sekarang mereka udah kebiasaan, jadinya udah setiap hari 1 kali kita kasih makanan basah. Makanan basahnya masih campur vitamin atau enggak? Masih. Di sini kadang-kadang gue pakai kolostrum doang, atau kadang-kadang kita pakai transfer faktor juga untuk mereka. Iya. Jadi biar daya tahan tubuhnya juga lebih kuat gitu. Benar. Soalnya kalau untuk kitten segini, untuk baby cat itu kan dia lebih rawan ya. Apalagi kan ini kan untungnya kita lepas. Nah untuk di kandang, kalau waktu kemarin kan belum aktif kita lepas per hari kan, karena masih si poninya masih sakit. Jadi harus ada imun yang bagus juga. Iya, karena transfer faktor itu bedanya sama kolostrum. Kalau transfer faktor itu dia plus tambahan ekstra kuning telur. Jadi bagus juga untuk pertumbuhan bulu mereka selama penyembuhan masalah jamur ini. Waktu kita ngerawat 3 anak Yupi di kamar, pakai air purifier, terus pakai AC juga. Ini kan air purifiernya ada di situ tuh 2 biji. Ya kan, anak Yupi di kamar nggak di kandang sama sekali nggak ada masalah jamur. Iya, sama sekali nggak Iya ada kan? jamur. Belum pernah kena jamur sama sekali. Masalah Paling si Jenna itu juga doang. bekas gigitan kan? Itu juga gigitan, bukan karena pure jamur nongol gitu. Nah barusan si Leti ini kan udah mulai suka jilatin anak-anaknya nih. Artinya penyembuhan jamurnya itu juga bisa dibantu dari induknya yang suka ngejilatin. Nah kalau induknya itu ngejilatin, apakah itu bisa menyebabkan jamur di anaknya? Kalau menurut gue sih enggak ya. Karena kalau gue ngerawat anak kucing itu nggak di kandang, kayak Yupi dan anak-anaknya, itu kan Yupi bahkan lebih rajin ngejilatin dibandingkan Leti. Tapi mereka nggak jamuran. Ini pure gara-gara mungkin tempat di kandang itu resiko si kucing itu jamuran. Makanya sekarang mereka masih butuh di kandang karena gue belum pindah rumah, belum ada ruangan lagi. Tapi udah dilepas. Ini mereka dilepasnya cukup lama soalnya. Di sini. Ya kan, nggak cuma 1 jam. Jadi kalau malam itu mereka kita lepas sampai tidur. Untungnya si Leti ini kalau dilepas kayak gini, dia selalu mantau anak-anaknya, dan kalau anak-anaknya itu minta nyusu, mereka datang sendiri ke Leti ya. Mereka datang sendiri ke Leti, dan bahkan mereka tuh udah bisa lompat lagi ke sini.
Kadang-kadang kita mau tidur, mereka berdua udah ada di dalam kandang. Ya itu aja kan dia bisa lompat ke kotak pasir kan, terus dia naik sendiri juga gitu. Iya. Lagi ngapain kamu? Mereka juga udah makan kering. Ini makanannya pakai Happy Cat yang kitten. Makanan mereka. Lucu ya, lama banget tuh. Lama banget pupunya. Enggak, lama banget nguburnya karena tangannya terlalu kecil. Pupunya udah gede. Nguburnya yang lama. Ini kita padahal udah pakai pasir yang bagus ya. Masih ada jamur. Sampai sekarang sih gue masih belum nemuin cara yang bisa lepas jamur total karena gue udah sesteril ini di kandang, cuman masih ada jamur. Karena buat awal tuh jamur tuh bukan di badannya tapi di mukanya. Iya gitu. Di mukanya ya. Jadi dari muka, karena jamur kan perkembangannya itu lebih cepet ya, cepet banget cepet jamur banget. tuh. Jadi dua-duanya itu ada jamur di muka, akhirnya jamurnya itu lari ke badan juga. Mungkin. Awalnya soalnya kalau aku lihat nih, aku kan sering banget megangin anaknya Leti ya. Megangin anaknya Leti cuman buat ya ngeliat doang karena lucu banget kan kalau baby cat. Jadi mereka tuh awalnya tuh di badan tuh bersih, nggak ada jamur sama sekali. Karena dari Letinya juga udah nggak ada jamur. Jadi pure dari anaknya yang mukanya itu basah karena dia waktu netek di mamanya itu tuh basah banget mulutnya. Nah dari situ basah terus akhirnya jadi jamur gitu. Udah lega dia bersih juga nih. Dikepret-kepret barusan kakinya. Itu kuburnya aja dia sampai ketutup bersih ya? Kok ketutup semua. Ih, dia calon pinter nih, nggak kayak bapaknya Lipo. Lipo kan kotor anaknya jorok. Tapi dia mukanya mirip Lipo ya. Iya, banget. mukanya mirip Lipo, yang satu mirip Leti. Tuh, Leti kemarin sempat agak-agak birahi ya, cuma tiba-tiba hilang. Iya tiba-tiba hilang. Pas saat mereka ini dilepas, Leti itu birahinya hilang. Kemarin dia sempat ngeong-ngeong di dalam kandang, kemungkinan birahi, tapi nggak mungkin lah dikawinin. Yupi aja nggak boleh kita kawinin dulu. Iya. Oke, sekarang gue tunjukin dari si Mocha dulu makan makanan basah. Coba lepas. Dia udah nggak sabar. Awas Sisi nggak boleh. Nah tuh Mocha dia udah bisa makan basah sendiri di piring. Tapi waktu mereka itu belum kenal makanan basah, gue spuit dulu pakai ini. Tapi kalau si Poni dia masih belum bisa makan di piring, jadi harus di spuit. Karena walaupun si Poni itu udah sembuh, kan sekarang mereka masih minum transfer faktor dicampur makanan basah kan. Jadi perlu tetap konsumsi makanan basah. Nah si Mocha tuh cepet banget makannya. Cepet banget, kita aja udah nggak berani ngasih makan dia tuh pakai jari karena langsung digigit sama dia, nggak sabaran. Abis pakai jari mah. Tuh. Udah? Kadang dia aja kalau kita lagi ngaduk makanan basah dia ikut ngantri di antara anak-anak yang lain ya sekarang. Oke, sekarang dia udah habis makanan basahnya. Kemarin itu aku coba si Poni, dia masih belum mau makan makanan basah di piring. Tapi siapa tahu, dia tahu nih lagi di videoin, dia mau caper. Siapa tahu si Poni bisa. Coba kamu tolong angkat piringnya. Piringnya angkat. Coba kita taruh sedikit. Nah, kita coba ke si Poni. Kita ambil dulu, aku ambil dulu poninya bentar. Oke, sekarang poninya udah ada. Mukanya masih ngerengek, Sisi minggir. Coba, kita coba ke si Poni, dia udah mau makan sendiri atau belum. Tuh, dia masih belum bisa. Dia masih belum ngerti caranya. Dia bukannya nggak suka ya, dia nggak ngerti caranya gimana. Coba kalau pakai jari ya. Coba. Oh iya, kita belum pernah coba lagi nih. Pakai jari. Nih. Ini. Tuh dia nggak ngerti. Gue nggak bilang dia nggak suka, karena kalau disuapin pakai spuit. Aku nggak mau kalau nyopin dia pakai jari. Kalau disuapin pakai spuit, si Poni itu nelen. Kalau dia nggak suka, kan biasanya dilepehin kan. Boleh minta tolong? Kita coba liatin si Poni pakai spuit, dia ditelan atau enggak? Dia mau kabur terus nih, kecil-kecil paling nakal. Dah, jilatin aja bekasnya. Tuh, nggak dilepeh kan? Enggak, dia malah nggak sabar sama spet-spetnya tuh digigit sama dia, ya kan? Spetnya digigit ya? Digigit sama dia. Coba lagi. Tuh, digigitin tuh. Lagi. Tuh, digigit sama dia. Oke. Udah habis ya? Oh, dikit lagi. Itu dari pas kamu arahin ke samping dia langsung ke depan ya, langsung gitu. Tahu nggak ini? Hebat kalian berdua.
cepet sembuh ya. Oke guys, gitu dulu video kali ini bareng sama kedua anaknya Leti. Sekarang gue udah ngabarin buat kamu yang nanyain, ginilah kondisinya mereka. Jadi tinggal nunggu mereka ini lebih besar sedikit ya, udah mulai bisa manjat, baru kita mandiin. Dan gue yakin setelah si kucing ini udah dimandiin pakai shampoo yang ada di sini, mereka juga jamurnya akan hilang total karena udah nggak ada yang basah lagi, udah tinggal kerak-kerak bekas jamurnya itu dan harus dimandiin. Sementara sebelum mereka dimandiin pakai tisu basah bayi dulu dan tetap dikasih transfer faktor untuk imunnya dan bulu-bulunya ini nih biar makin lebat lagi. Oke, semoga video kali ini membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya.